Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di basic bahasa Python ya. Jadi dasar dari bahasa Python itu sendiri seperti apa. Sebenarnya kalau kita sudah terbiasa menggunakan bahasa pemrograman apapun, itu sangat mudah sekali ketika kita switch ke bahasa lain gitu ya, karena pola pikir dan logikanya itu sebenarnya sama, cuman bahasanya aja yang sedikit berbeda gitu. Nah, kita akan melihat basic Python itu ada beberapa poin. Yang pertama ada variabel, ada tipe data, ada operator, ada conditional, ada function, dan ada object oriented ya. Tentu nanti kita belum bisa membahas semua di pertemuan kali ini, nanti ada beberapa yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, maksud dari pembelajaran ini basic Python ini adalah untuk kita menyamakan persepsi terlebih dulu, supaya nanti di minggu depan ketika kita membahas tentang pengelolaan data spasial menggunakan Python, paling tidak kita sudah kenal dengan bahasa Python. Bikin variabel itu seperti apa sih misalnya? Kalau kita mau unboxing data menggunakan for, menggunakan while itu seperti apa? Kemudian kalau kita mau melakukan conditional if dan else itu seperti apa? Terus kalau data kita itu kita letakkan di dalam array itu kalau di Python itu seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga nanti ketika minggu depan kita membahas tentang pengelolaan data spasial menggunakan bahasa Python, paling tidak kita punya gambaran terlebih dulu dasarnya seperti apa. Gitu ya. Baik, kita akan mulai dulu dasar-dasar dari bahasa Python, mulai dari variabel, tipe data, dan juga operator. Baik, teman-teman, silakan diaktifkan terlebih dulu Jupyter Notebook-nya, dibuat ya. Kalau yang ini minggu lalu ya, atau di pertemuan di video sebelumnya sudah saya berikan penjelasannya sampai di sini, kita akan lanjutkan saja di sini, gitu ya. Jadi kalau lupa cara membuat atau membuka Jupyter Notebook-nya seperti apa, membuat notebook yang baru itu seperti apa, silahkan dilihat di video sebelumnya ya. Oke, sekarang saya akan mulai. Di video sebelumnya saya katakan bahwa Jupyter ini tidak hanya bisa mengeksekusi coding seperti yang ini ya, Hello World dieksekusi gini, tetapi dia juga bisa word processing atau seperti text processing ya. Saya akan buat judul terlebih dulu di sini. Saya kasih tanda tanda hashtag gitu ya, atau pagar gini, variabel ya. Nah, Anda pilih di sini kan biasanya kode gini ya, biasanya kode gini. Ini Anda pilih yang tulisannya heading ya, heading gini. Atau Anda mau ambil markdown ya nggak apa-apa, markdown ya, markdown. Kemudian Anda ketik pakai tanda pagar. Maka nanti ketika Anda run, dia jadi judul, sudah jadi text processing gitu ya. Nah, ini kalau mau diedit double klik aja, misalnya dikasih dua gini, dua tanda hashtag, dia nanti akan semakin kecil headingnya. 3 juga sama, sampai kayak 1 aja untuk judulnya ya, variabel. Nah, variabel dalam bahasa Python ini ya sebenarnya mirip-mirip dengan bahasa lain. Misalnya saya punya variabel yang paling sering dipakai dalam bahasa pemrograman X ya. X sama dengan misalnya 67 ya. Berarti nanti ketika saya run ya, saya print misalnya X gini. Nah, dia akan tercetak 67. Jadi ini membuat variabel ya, membuat variabel. Nah, bagaimana kalau variabelnya itu misalnya berupa teks gitu ya, misalnya nama gitu. Namanya misalnya saya tulis namanya adalah Satya Wacana. Nah, kita bisa juga berupa string ya. Nah, kalian bisa ketik seperti ini. Nah, ketika kalian mau identifikasi ini tipenya apa, kalian ketik type, kemudian nama gini. Nah, nanti str berarti dia tipenya string, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana ketika menggabungkan ya, misalnya saya mau cetak ya, print nilai X adalah, lalu koma ya, saya kasih nilai X seperti ini, koma, saya petik lagi atas nama misalnya, koma nama.
Nah ini berarti saya akan cetak nilai X adalah 67 atas nama Satya Wacana, misalnya seperti itu. Jadi ini penggabungan string dengan variabel ya teman-teman, seperti itu. Gampang ya Mas Ian ya. Oke, saya lanjutkan lagi bagaimana ketika kita berurusan dengan operator ya. Ini saya ketik lagi operator matematika. Ya jadi kalau bahasa pemrograman kan paling itu ya teman-teman ya. Apa namanya? Sorry. Ini heading. Oke aja di run. Nah, jadi basicnya bahasa pemrograman kan paling bermula dari variabel kemudian operator matematika. Misalnya nih ya, saya punya Hi sama dengan 17, kemudian saya punya P sama dengan 9 gitu kan. Saya punya R sama dengan Hi ditambah 9. Saya punya S sama dengan 9. Hi tambah P ya, Hi tambah P misalnya. Terus saya punya S sama dengan Hi dikurangi P. Jadi satu baris ya, satu input gini, ini bisa banyak perintah juga ya. Kebetulan yang di atas tadi adalah satu baris satu perintah gitu. Misalnya saya print hasil penjumlahan antara Hi dengan P sama dengan S, misalnya seperti ini. Nah ketika saya run, oh ini S nya kurang koma ya, sorry. Ketika saya run seperti ini, nah ini hasil penjumlahan 17 dengan 9. Oh ini R. Ini pengurangan ya. Nah adalah 26. Hasil penjumlahan 17 dengan 9 adalah 26. Tuh. Nah ini kalau kita mau cetak pengurangannya juga bisa di bawah ini. Hasil pengurangan adalah S. Nah seperti ini. Hasil penjumlahan 17 dengan 9 adalah 26. Hasil pengurangan 17 dengan 9 adalah 8. Itu contoh-contoh operator matematika. Tentu operator matematika banyak sekali teman-teman. Ya kita bisa kali ya kan, kita bisa modulus ya, persen ya. Banyak sekali yang masih bisa kita kerjakan di dalamnya. Oke, itu operator matematika ya. Cepat aja ya teman-teman ya, ini kuliah dasar pemrograman paling cepat ini. Karena saya yakin kalian sudah paham ya, sudah jelas kayak gini, tinggal penyesuaian bahasa aja gitu. Sekarang saya masuk lagi ke ganti topik lagi dong ya. Statement input ya, statement input. Kalau kita mau membuat statement input di dalam bahasa Python itu seperti apa? Misalnya kalau di bahasa C kan scanf gitu kan, atau di Java pakai readline gitu kan. Nah kalau di Python seperti apa? Misalnya nih, saya mau membuat form gitu ya, nama siapa, fakultas apa gitu. Nah kita bisa simpan nih misalnya nama ya, nama ini nanti untuk menampung nama ya, nama sama dengan kita bisa menggunakan inputan itu adalah input buka kurung nama Anda (2) siapa gitu kan. Nah ketika di run maka nanti akan seperti ini teman-teman, nama Anda siapa, dia minta inputan seperti ini. Jadi nama sama dengan input. Nah otomatis nama yang kita isikan nanti akan tersimpan di variabel nama. Ini misalnya nih namanya saya ketik nama saya Yeremia gini, saya enter, ya berarti nama Anda Yeremia. Ketika saya print nama seperti ini, nah nanti otomatis nama saya yang inputan itu sudah terdeteksi, gitu ya. Jelas ya? Oke, saya misalnya mau buat nih aplikasi menghitung luas segitiga misalnya ya. Saya punya setengah alas kali tinggi, berarti A ya. A sama dengan, kita casting dulu ke integer ya teman-teman ya.
int gini, buka kurung input, lalu masukkan alas, kemudian T sama dengan int input masukkan tinggi, misalnya seperti ini. Kemudian kita punya rumus lingkaran, rumus ketiga adalah L sama dengan 0,5 dikali A dikali T, seperti ini ya. Kemudian saya tulis di bawahnya print luas segitiga adalah L. Ini ya, kita coba masukkan alas, misalnya alasnya adalah 6, tingginya 4, berarti kan setengah kali 6, 3 kali 4, 12. Nah ini luas segitiga adalah 12,0. Itu statement input ya, statement input teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kita sudah bahas tentang variabel, operator matematika, statement input. Oke, ini jangan lupa diklik file, kemudian diklik save and checkpoint ya, supaya tersimpan. Oke, berikutnya adalah saya akan membahas tentang perulangan ya. Perulangan. Oke, perulangan menggunakan for ya, biasanya ya teman-teman ya. Perulangan menggunakan for itu kalau di dalam di dalam bahasa pemrograman C itu kan biasanya nilai awal, kemudian nilai akhir, kemudian increment atau decrement gitu kan. Nah, kalau di dalam bahasa Python misalnya kita mau mengulang dari angka 1 sampai angka 20, berarti kita bisa ketik for, kemudian variabelnya misalnya variabelnya adalah J, variabel J in range ya, keywordnya adalah J in range, nilai awalnya berapa? Nilai awalnya 0, kemudian nilai akhirnya berapa? 20, misalnya seperti ini. Ya, kita akan melakukan perulangan variabel J ini in range dari 0 sampai 20 titik 2. Biasanya kurang-kurawal ya. Tapi ingat, kita ini lepas dari keluarga besar bahasa C, jadi kita pakai titik 2. For J in range 0,20 titik 2, lalu kita print misalnya J-nya seperti ini ya. Ini kita run teman-teman. Nah, nanti akan tercetak 0 sampai 19 ya, perulangan yang kita buat ini. Jelas ya teman-teman ya. Nah, kalau kita misalnya mau membuat membuat segitiga ya, segitiga yang gini tuh ya, yang segitiga siku-siku ya. Berarti kan ada for di dalam for gitu ya. Misalnya gini, for K ya, K in range misalnya 0,8 titik 2. Nah, ini for yang di luar kan. Kemudian kita buat lagi for yang ada di dalam, misalnya L in range 0,K, berarti kan dia dari 0 sampai K, K-nya kan nanti increment jadi bentuknya segitiga. Lalu titik 2 gini, lalu kita print tanda bintang ya teman-teman ya, tanda bintang seperti ini. Lalu setelah itu, nah kita di Python itu harus rapi ya, jadi dia tidak kenal kurang-kurawal. Jadi kalau kita masih di sini, kita ngetiknya di sini gini misalnya, ini berarti masih di dalam for yang kedua. Kalau kita mau ke for yang pertama, berarti kita backspace, kita balik ke sini, print backslash n ya. Nah, kalau di bahasa C kan backslash n, kita cukup gini aja, nanti otomatis dia akan turun sendiri, print tanda petik gitu kan. Nah, kita akan lihat dulu teman-teman bagaimana jadinya. Nah, ternyata jadinya seperti ini, turun semua ya. Turun gitu kan. Oke, 1, 2, terus ini spasi, ini kan berarti dia turun ya ke bawah gitu. Tapi biar ini jejer gitu kan, ini berarti kan ngulang ke sampingnya. Kalau ini kan ngulang ke bawahnya ya, yang ini ya. Yang ini kan ngulang ke bawahnya teman-teman ya. Yang print tanda bintang ini
dicetak 2 kali betul gini, tapi ngulangnya ke bawah. Dicetak 3 kali betul tapi ke bawah, ke 4 gitu. Nah, ini kita bisa siasati dengan tanda koma, lalu ada perintah N sama dengan gini. Artinya begitu tanda begitu for-nya selesai, dia baru enter ya, baru enter ke bawah gitu. Jadi nanti ketika kita run, nah kita bisa dapat konfigurasi segitiga seperti ini ya. Ini salah satu bentuk perulangan for gitu. Ini kalau misalnya mau dibuat inputan bisa misalnya ya, K sama dengan int input ini kan, tingginya berapa kan gitu, lalu L sama dengan int input lebarnya berapa gitu kan, supaya serannya tingginya misalnya sorry ini saya kasih K1, ini saya kasih L1, berarti ini nanti sampai ini lebar nggak perlu ya, sorry ini saya hapus saja. Ini berarti sampai K1 yang K1 ini ya toh, range untuk perulangannya saya ketikkan, saya ulangi akan. Sorry ini kita stop dulu, terus kita run ulang ya, kita run ulang. Tingginya misalnya 8 tadi, enter. Nah ini jadi 8, saya ulang ya, misalnya tingginya 10, saya enter, saya dapat 10 segitiga ya. Python jauh lebih simple kan daripada kita dulu pakai bahasa C pas zaman kuliah pemrograman atau dasar-dasar pemrograman. Dulu mau buat inputan gini aja repotnya minta ampun gitu kan, tapi kalian dengan menggunakan Python itu jauh lebih mudah untuk digunakan. Itu salah satu salah satu penggunaan perulangan. Jadi kita sudah belajar variabel, operator matematika, statement input, perulangan ya. Kalau kita mau pakai while juga bisa sih teman-teman ya. Kita coba menggunakan while ya. Oke, kita coba menggunakan while ya teman-teman. Misalnya saya punya variabel z sama dengan 0, kemudian while z kurang dari 10 misalnya ya, sorry titik 2, kemudian print z ya, lalu saya print z, kemudian jangan lupa ada statement kontrolnya untuk naik apa turun, z sama dengan z plus 1 ini. Nah nanti dia akan cetak 0 sampai 9 ya, ini menggunakan while, ini menggunakan perulangan. Oke, teman-teman bisa bisa coba-coba dulu perulangan dan berbagai kombinasinya ya. Ini paling tidak supaya kalian tahu nanti basicnya seperti apa gitu ya. Nah berikutnya setelah perulangan kita akan membuat yang namanya percabangan ya, percabangan. Oke, tadi perulangan, sekarang percabangan. Percabangan tuh if then else ya, if then else. Misalnya kita akan ngecek bilangan itu bilangan ganjil genap. Ganjil genap kan biasanya kita pakai itu ya. Oke, coba kita input dulu bil sama dengan int input masukkan bilangan ini ya. Nah kalau kita menggunakan teman-teman menggunakan di bahasa Python ya, kita pakai if bil persen 2 ya, persen 2 sama dengan 0, maka kita bisa print misalnya apa, berarti kalau dibagi 2 modulus 2 sisanya 0 berarti bilangan genap ya. Saya
tulis gini, bil termasuk bilangan genap. Nah, kita bisa else di sini, titik 2 gini, print bil termasuk bilangan gasal, misalnya seperti ini ya. Kita coba run ya, masukkan bilangan, saya masukkan 21, saya enter. 21 termasuk bilangan gasal, ganjil. Misalnya saya inputkan 18, saya enter. 18 termasuk bilangan genap, seperti itu. Nah, bagaimana jika if dan else nya tuh nggak cuma dua pilihan ya, ada apa namanya, ada if, else if, kemudian else, kan biasanya seperti itu ya. Nah, ini teman-teman kita bisa apa namanya, bisa menggunakan perintah yang sama, cuman bedanya nanti kalau di dalam bahasa C atau bahasa Java kita biasa kenal else if ya, di PHP juga else if. Nah, di sini kita nanti akan kenal yang namanya elif. Elif itu singkatan dari else if. Contoh misalnya nilai ya. Misalnya saya buat nilai sama dengan 90 misalnya. If nilai lebih dari 80, maka print sangat baik ini. Nah, elif gini, elif ya, nilai lebih dari misalnya 70, print baik, misalnya seperti ini. Elif nilai lebih dari 60 misalnya, maka print cukup. Nah, terakhir baru else ya, else titik 2 print kurang, seperti itu ya. Kita run coba. Nah, ini keluarnya sangat baik karena 90 lebih dari. Coba saya ganti dengan angka 78 gini. Nah, nanti dia akan masuk ke blok yang baik. Saya ganti dengan 68. Nah, dia akan cukup. Kemudian saya ganti dengan misalnya 8 tok ini. Nah, dia akan masuk ke blok kurang. Gitu. Oke, ini adalah dasar atau basic dari pemrograman Python yang kurang lebih selama 20 menit bisa kita selesaikan ya. Ini materi satu semester kalau di dasar-dasar pemrograman. Tapi kalau di sini kita dengan asumsi teman-teman sudah bisa dan sudah terbiasa dengan barang-barang dasar punyanya pemrograman ini, jadinya is no problem untuk kalian 20 menit ya mereview bahasanya. Oke. Jangan lupa di save and checkpoint terlebih dulu. Cek. Baik. Berikutnya teman-teman kita akan membahas tentang array ya. Kalau di dalam bahasa C, bahasa Java atau PHP kita biasa kenal dengan array. Nah, kali ini kita akan membahas array dalam Python, tapi sayang sekali istilahnya bukan array kalau di dalam Python. Kita kenal dengan yang namanya list ya. List seperti ini. Seperti ini ya, list. Kemudian deklarasinya seperti apa? Kita buat dulu deklarasi.
Oke, deklarasi list itu seperti apa? Misalnya kita mau buat list adalah nama-nama buah ya. Buah ini sama dengan list ya, kurung buka kurung tutup. Ini deklarasinya. Jadi kita akan membuat list dideklarasikan seperti ini. Kemudian cara pengisian data ya, misalnya mengisi data. Mengisi data itu seperti apa? Misalnya buah seperti ini, teman-teman. Kita bisa buat buah sama dengan kurung kotak, misalnya nama-nama buah apel, kemudian anggur, kemudian jeruk ini misalnya, kemudian apel, anggur, jeruk, misalnya satu lagi adalah tomat gitu misalnya. Nah ini berarti kita membuat list, kemudian datanya kita isi gitu. Nah selain kita bisa mengisi dengan data yang homogen seperti ini, kalau di list itu tidak seperti array. Kita bisa menggunakan data heterogen. Misalnya data heterogen itu data yang sifatnya berubah-ubah atau berbeda-beda tipe gitu. Misalnya dataku misalnya ya, ini misalnya namanya adalah Budi ini ya, Budi, kemudian umurnya misalnya 20, kemudian tingginya adalah 178,5 misalnya ya, kemudian beratnya adalah 70 kilo poin 1 misalnya seperti itu. Lalu rumahnya adalah Salatiga. Nah seperti ini juga bisa, artinya data yang sifatnya homogen itu bisa digunakan, data yang sifatnya heterogen juga bisa digunakan. Nah, sekarang bagaimana ketika kita menggunakan data ya? Ini menggunakan data, misalnya kita mau mencetak gitu ya. Kalau ini tadi deklarasi mengisi data, kemudian kita mau mencetak, misalnya kita cetak ya langsung aja buah kurung indeks ke 1, berarti nanti akan tercetak anggur gitu ya. Atau saya mau print dataku, misalnya nama ya, nama saya misalnya gini, itu juga bisa ya, dataku indeks ke 0, usia indeks ke 1 misalnya gini, tinggi badan misalnya dataku indeks ke 2. Nah nama saya Budi, usia 20, tinggi badan 178,5. Jadi kita bisa menggunakan data di dalam di dalam list kita ya. Nah selain itu kita juga bisa mengkombinasikan untuk unboxing. Misalnya saya mau mencetak apel, anggur, jeruk, tomat. Nah, ini kan semua ya, semua. Misalnya saya mau mencetak menggunakan for atau perulangan. Nah, itu jadinya seperti apa? Ya kita bisa gunakan perintah seperti ini, for ya. Misalnya for misalnya B ya, in buah seperti ini. Lalu print B gitu ya. For B in buah, berarti B ini adalah segala sesuatu yang ada di dalam buah. Buah ini adalah sebuah list, apel, anggur, jeruk, dan tomat. Lalu saya print B. Nah ini tercetak semua, apel, anggur, jeruk, dan tomat. Biasanya kalau tadi kita menggunakan for in range ya. Kalau ini in langsung in nama listnya ya, nama listnya. Seperti itu. Nah misalnya kita akan kembangkan lagi nih teman-teman ya. Kita mau ngecek apel, anggur, jeruk, tomat ini ada nggak sih di data gitu. Misalnya kita buat search gitu ya. Misalnya kita mau mencari apel itu ada nggak sih di dalam list buahnya gitu kan. Ya misalnya saya buat seperti ini ya, input
masukkan nama buah, kan gitu. Nah, kan saya buat for b in buah, kan gini. Lalu dalamnya ada if buka kurung, atau if gini aja ya, if b sama dengan search, maka print ada, else print tidak ada. Jadi saya input gitu kan, misalnya saya mau cari apel itu ada nggak sih, atau jeruk aja, jeruk. Nah nanti yang pertama tidak ada, baru ada dan tidak ada. Jadi ngecek satu-satu, kok di satu enggak sama ya kan, ada, tidak ada dan seterusnya gitu ya. Atau kalau enggak ini enggak usah di print gini, saya komen ini ya, misalnya langsung aja diketik pass, berarti lewat, sehingga ketika saya run, misalnya saya input jeruk, nah tulisannya ada gitu ya. Atau bisa seperti itu, anggur gitu, ada. Tapi kelemahannya nanti kalau misalnya saya input jengkol, nah dia kosong, nggak ada, karena dia pass saja ya gitu ya teman-teman. Ini salah satu combine menggunakan list untuk deklarasi, mengisi data, dan juga penggunaannya. Nah beberapa operator dalam list yang bisa kita pelajari ya, misalnya menambahkan ya, atau menghapus atau mengedit, itu juga bisa. Nah list ini teman-teman itu cukup penting karena kita nanti akan mainan data, mainan struktur data, maka kita perlu perlu menguasai ini ya, supaya nanti kita punya data apa, kita gabungkan dengan data spasial, dengan data peta kita nggak ada kebingungan. Misalnya nama-nama kota, nama-nama jalan, nama-nama desa gitu, itu bisa gampang untuk kita gunakan ya. Nah operator lain yang bisa kita gunakan di dalam list itu adalah bagaimana kalau data kita ini tadi, misalnya kita punya apel, anggur, jeruk, tomat, kita mau menambahkan atau kita mau menghapus gitu ya. Oke, saya ganti dulu, misalnya ini adalah untuk menghapus atau mengganti aja ya, mengganti data. Misalnya data saya yang namanya tomat ini mau saya ganti dengan tomat mau saya ganti dengan sawo gitu ya. Jadi apel, anggur, jeruk, dan sawo, berarti ini 0, 1, 2, 3. Nah data ketiga, indeks ketiga ini akan saya ganti dengan sawo. Berarti kalau mengganti data, maka perintahnya langsung seperti kita deklarasi tadi atau pengisian data. Tadi nama buah ya, buah, indeks ketiga, tadi kan isinya adalah tomat, ini langsung aja saya ganti sama dengan misalnya sawo. Ini saya run, kemudian buah saya panggil, saya cetak, jadi apel, anggur, jeruk, dan sawo. Ini sudah sawo. Tadi di sini ada tomat gitu ya. Nah selain mengganti data, kita juga bisa menambahkan data. Nah menambahkan data itu nanti ada yang di depan ya, misalnya sebelum apel, ada yang di terakhir setelah sawo ya, ada yang namanya prepend. Prepend itu menambah di depan. Nah setelah prepend itu nanti ada append, seperti ini ya. Append itu menambah di belakang sendiri ya. Jadi di teman-teman, sorry ini double P, append
Kemudian yang terakhir adalah insert, itu menyisipkan di indeks tertentu. Baik, contoh yang prepend misalnya ya. Yang prepend itu misalnya adalah seperti ini. Buah.prepend buka kurung. Misalnya saya input di depan sebelum nama-nama buah itu adalah buah salak. Nih. Sorry, ini ada error. List object has no attribute prepend. Wait. Sorry, kelihatannya di Python yang versi terbaru prepend ini sudah tidak ada. Jadi tinggal append dan insert. Nanti kalau kita mau menambahkan di depan berarti insert ya. Oke, saya ke ini dulu teman-teman, ke append dulu. Misalnya buah.append misalnya ini apel, anggur, jeruk, sawo, saya tambahkan tadi apa? Salak ya. Gini saya run. Berarti ketika saya ketik buah seperti ini, nah ini salaknya sudah ada di sini ya. Oke. Kemudian kalau saya mau saya mau insert ulang aja ya. Saya run lagi. Oke, ini nambah terus ya. Dicoba nambah terus. Oke, kalau saya mau menambahkan di depan atau di tengah maka saya pakai insert ya. Buah.insert gini. Nah, kalau ini kan kalau append kan hanya satu parameter, kalau ini ada dua. Yang pertama mau ditambahkan di mana? Kalau ditambahkan di depan kasih indeks ke 0. Indeks ke 0 akan saya tambahkan dengan nama buah. Misalnya buahnya itu adalah buah belimbing ini ya. Nah, ketika saya run, nanti buah ini saya run, ya nanti belimbing akan nambah satu lagi di sini, gitu ya. Tergantung nanti kalau ini mau diganti ke indeks berapa maka dia akan menggeser, yaitu insert ya, gitu. Jadi saya ulang, ada append dan insert ya teman-teman ya, untuk menambahkan data di dalam list gitu. Nah, kalau itu tadi adalah menambahkan. Nah, bagaimana jika kita ingin menghapus teman-teman? Menghapus itu perintah yang pertama. Kalau kita menghapusnya by index, misalnya indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2 mau dihapus, kita pakai perintah del gini, lalu nama listnya yang akan dihapus indeks berapa. Misalnya saya mau menghapus belimbing ini, berarti di indeks ke 0 ya, saya hapus. Saya run ya, saya ketik buah lagi. Nah, ini sudah hilang ya. Jadi ini saya kasih komen di sini. Menghapus by index. Nah, sekarang kalau menghapus by value, jadi nilainya sendiri yang dihapus. Nah, kita ketik buah.remove. Misalnya yang mau saya hapus adalah anggur. Nah, ini saya run. Nah, nanti anggurnya akan hilang. Saya ketik buah lagi, saya run. Nah, ini sudah nggak ada anggur lagi di sini. Jadi untuk menghapus itu by index dan by value. Kalau menambahkan data tadi ada append dan insert, menghapus by index dan menghapus by value. Nah, selain perintah menghapus dan juga menambah, kita juga bisa mengurutkan ya, sorting. Teman-teman masih ingat ya dulu fungsi sortnya, bubble sort, insertion sort ya. Kita tinggal ketik buah dot sort ini aja. Lalu ketik buah. Nah, ini Anda udah lihat nih ya. Sudah sudah random ya. Buah.sort gitu. Sudah urut ya, SS-nya jadi satu gitu. Nah, berikutnya selain fungsi sorting, kita juga bisa menggunakan fungsi pop ya. Pop itu adalah untuk mengecek tumpukan yang paling terakhir itu apa? Buah.pop gitu. Nah, ini kita run. Otomatis tumpuan yang terakhir adalah jeruk gitu ya. Sorry, ini tadi sortingnya, ada jeruk di sini. Sortingnya kurang sempurna ini ya. Oke. Nah, berikutnya adalah tentang list multidimensi ya. List multidimensi. Oke.
markdown list multidimensi. Atau kalau teman-teman biasa kenal list multidimensi itu array multidimensi ya, matriks gitu kan. Misalnya listnya itu bertumpuk atau bertingkat, itu seperti apa? Misalnya saya punya matriks ini sama dengan kita pakai kurung kotak. Ini kurung kotaknya ada dua ya, ini kurung kotak yang depan, kemudian ada kurung kotak yang luar gitu. Misalnya ini 1, 2, 3, jangan lupa dikasih koma ya, kemudian 4, 5, 6, ini terus 7, 8, 9. Nah ini berarti kita membuat list multidimensi ya. Ketika kita run ya kita punya seperti ini gitu. Misalnya saya mau mencetak angka 1 saja, berarti dia adalah matrik 0.0. Ini kan saya run. Misalnya saya mau cetak matriks 1.2, nanti ketemu 6 ini ya. Kita operasionalkan juga bisa teman-teman. Misalnya saya punya matriks 2 ini ya, misalnya ini ada 12, 11, 10. Saya pakai angka random aja, misalnya ini 9, 8, 7, 11, 22, 9, misalnya seperti ini. Nah ini kalau kita mau jumlahkan juga bisa gitu ya. Jadi misalnya saya punya matriks 3 sama dengan matriks plus matriks 2, lalu saya cetak matriks 3. Nah dia akan menjumlahkan atau menggabungkan ya teman-teman ya, menggabungkan dua buah matriks ini. Yang pertama adalah yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, kemudian menggabungkan yang kelompok yang kedua ini. Nah gimana caranya biar keduanya ini bisa bergabung gitu ya, jadi menggunakan tanda plus. Nah kalau teman-teman ingin menjumlahkan ini sebagai integer atau sebagai angka, kalian bisa gunakan perulangan ya. Perulangan, kemudian nilai indeks 0,0 ditambah dengan yang indeks 00 yang matriks sebelahnya, kemudian 01 ditambah dengan yang 01 punya sebelahnya, yang 11 juga 11 dijumlahkan ya, sama seperti waktu kita mengerjakan di bahasa C dulu. Kalau kita menggunakan plus seperti ini, berarti itu hanya menggabungkan ya, matriksnya jadi multidimensinya lebih lebar dan lebih panjang lagi, itu ceritanya. Nah selain kita menggunakan list sebagai array, kita juga kenal dulu di bahasa pemrograman misalnya PHP ya, kita kenal yang namanya array asosiatif. Jadi nilainya tuh berasosiasi dengan key atau kunci, tidak berasosiasi dengan indeks. Kalau selama ini kan kita berasosiasi dengan indeks ya, misalnya nih Salak ini berasosiasi dengan indeks 0 gitu kan. Kemudian Sawo ini berasosiasi dengan indeks nomor 2. Nah, array asosiatif itu misalnya kita berasosiasinya dengan key. Nah, array asosiatif di dalam bahasa Python itu kita kenal dengan yang namanya dictionary ya. Jadi macam kamus gitu ya teman-teman ya. Ini ya. Nah, dictionary itu adalah array asosiatif. Misalnya saya punya mahasiswa sama dengan DICT gini ya, dictionary. Ini untuk deklarasinya. Kemudian mengisinya misalnya adalah mahasiswa sama dengan kita pakai kurung kurawal ini ya. Misalnya ini adalah NIM. NIM-nya berasosiasi dengan berapa? 67 2000
misalnya 19.001 misalnya, kemudian koma, ini key-nya, key atau kuncinya berasosiasi dengan value siapa, misalnya tadi namanya adalah cinta misalnya gini ya. Kemudian IPK gitu ya, IPK ini berasosiasi dengan misalnya 3,788 misalnya gini. Nah ini value-nya teman-teman ya, value-nya. Jadi semacam inilah yang disebut sebagai dictionary. Jadi 67/2019/001, kemudian nama cinta IPK 388. Nah itu adalah asosiasinya gitu ya. Nah kalau kita mau mencetak salah satu aja bagaimana misalnya ya, kita bisa aja mahasiswa lalu indeksnya biasanya 012 kita ganti dengan nama misalnya gini. Nah nanti keluar cinta seperti ini ya. Oke, ini dictionary. Jadi array asosiatif, array yang berasosiasi dengan value atau dengan nilai. Nah ini biasanya nanti kita bisa gunakan untuk konversi dari GeoJSON ya, dari GeoJSON ke dalam bentuk dictionary, sehingga nanti value-nya itu kita bisa olah, kita bisa lakukan perulangan dan seterusnya. Itu. Nah, di dalam dictionary ini teman-teman kita juga bisa mengelola secara secara bertingkat, atau di dalam dictionary ada list gitu ya, atau ada nilai yang lebih gitu. Misalnya ini saya buat lagi misalnya sebentar, misalnya kita buat biodata gitu. Sama dengan dictionary terus biodata sama dengan gini ya. Misalnya yang pertama saya kasih namanya misalnya adalah ayam ini ya. Kemudian alamatnya misalnya Salatiga gini. Kemudian akun sosmednya ya kan. Nah ini kita bisa ada dictionary di dalam dictionary. Nah kita bisa buat kurung kurawal lagi seperti ini ya. Kan ada second akun misalnya gitu kan. Ada second akun yang untuk stalking gitu misalnya. Ya misalnya gini. Misalnya IG gitu kan. Instagramnya namanya apa gitu. Ayam. G-nya 2 misalnya. Kemudian ada TikToknya misalnya YG misalnya. Nah jadi ada ini akun sosmed saya kasih underscore. Jadi ada dictionary, di dalam dictionary itu juga diperkenankan. Nah ini kalau saya mau cetak misalnya biodata gini ya, biodata, kalau saya cetak nama gini kan nanti pasti keluarnya ayam. Kalau saya mau mencetak misalnya IG-nya atau TikTok-nya YG gitu misalnya gimana? Jadi biodata ya, yang pertama adalah akun sosmednya ditulis akun underscore sosmed. Nah ini kalau di run dia kan dapatnya 2 nih, IG sama TikTok. Nah kalau misalnya saya mau langsung aja ke TikTok, berarti di sini saya kasih TikTok gini. Nah nanti dapat yang YG gitu ceritanya ya. Ini salah satu penerapan dari dictionary, tidak hanya satu data tetapi di dalam dictionary juga bisa mengandung data yang lainnya gitu. Nah berikutnya kita juga bisa menggunakan for untuk unboxing atau mencetak seluruh nilai gitu ya. Misalnya saya for key dan juga value-nya in apa ini, misalnya saya mau pakai mahasiswa ini ya, in mahasiswa.items gini ya. Oke, saya print. Yang pertama misalnya adalah k, titik 2 value-nya. Jadi
for k, file value ini in mahasiswa.item, selalu di print satu-satu nanti keluar seperti ini ya, name ini, nama ini, IPK ini, seperti itu ya. Oke teman-teman, itu tadi beberapa basic yang yang bisa kita gunakan di dalam di dalam dasar yang akan kita gunakan dalam kita mengelola data spasial di pertemuan berikutnya menggunakan bahasa Python. Nah, jadi kita sudah belajar variabel, operator matematika, statement input, perulangan, percabangan, list, dan terakhir dictionary ya. Oke, jadi tugas Anda di rumah adalah Anda harus install Anaconda, kemudian buat environment baru, install Jupyter Notebook, kemudian kalian dengan latihan kalian sendiri, tidak harus sama punya saya, kalian harus membuat notebook seperti ini ya, yang berisi tentang, sebentar saya tulis di notepad dulu ya, supaya kalian nanti ingat tugas kalian apa. Yang nomor 1 harus mengisi tentang variabel, 2 tentang operator matematika, 3 statement input, 4 perulangan, kemudian percabangan ya, kemudian list dan dictionary. 6 list, 7 dictionary. Jadi ada 7 soal yang harus kalian buat di Jupyter Notebook. Isinya apa aja bebas, kalian mau buat kayak punya saya boleh, mau yang lain juga boleh. Jadi tentang variabel silahkan kalian buat sendiri, operator mau buat kalkulator ya boleh, statement input output seperti apa juga silahkan kalian buat, perulangan, percabangan, list, dan dictionary. Jadi ada 7 poin ini nanti yang harus kalian buat di notebook kalian. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa bisa ini file, kemudian kalian bisa download kalian bisa ke HTML bisa ke notebook ya, IPYNB ini juga bisa, atau .python. Nah, nanti dikumpulkannya adalah berbentuk ini saja. Ini sebentar, HTML ya. Kalau HTML ini dapatnya satu aja ya, jadi kayak gini. Ya, berbentuk HTML aja nanti ya, HTML aja. HTML dan ini teman-teman Jupyter Notebook-nya ya, jadi IPYNB-nya gitu. Oke, nanti untuk teknisnya yang dikumpulkan apa saja akan saya tuliskan di Google Classroom. Tapi paling tidak silahkan Anda kerjakan ini dulu 7 poin ini. Gitu teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan tentang basic dari bahasa Python. Tentu ini belum ada hubungannya dengan pemodelan spasial, tetapi ini kiranya menjadi dasar atau basic untuk kita melangkah selanjutnya di pengelolaan data spasial. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar, Tuhan memberkati teman-teman semua.